Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak pembelajaran secara online melalui channel YouTube MTS Multimedia Mengikuti TV. Ya, anak-anakku kelas 8 Multimedia Mengikuti. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa tetap budayakan 4M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, bila perlu menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan agar kita selalu sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Anak-anakku, di semester 2 kelas 8, materi pertama yang kita pelajari adalah berpikir komputasional. Jadi saat ini komputer sudah menjadi sebuah alat bantu yang bukan lagi menjadi alat yang mewah, tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Komputer menjadi alat bantu untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang hidup di era digital, di era teknologi, di era milenial, kita harus mampu dan menguasai keterampilan dalam menggunakan komputer. Tak hanya itu, kita sebagai manusia di era digital, kita juga harus melatih, terus mengasah diri untuk bagaimana cara berpikir secara komputasional. Yakni memikirkan cara penggunaan teknik komputasi untuk menyelesaikan persoalan kita sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mampu menjelaskan computational thinking untuk persoalan yang lebih kompleks. Yang kedua, memahami persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola, dan algoritmik. Apa itu jejaring, pola, dan algoritmik? Nanti kita simak. Kalian simak sampai selesai karena nanti di akhir akan ada pertanyaan seputar video yang kalian saksikan seperti ini. Oke, kita lanjutkan anak-anakku. Apa itu computational thinking? Computational thinking itu identik dengan sebuah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Jadi computational thinking adalah berpikir untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh sampai tuntas, secara logis, menggunakan logika, dan teratur, tidak asal-asalan. Seperti itu ya. Kemudian, computational thinking merupakan berpikir secara komputasional, merupakan suatu cara berpikir, suatu cara pemahaman dan pemecahan masalah yang ada dengan tahapan yang logis. Tahapannya logis, bisa dinalar, bisa diterima oleh akal, dapat dipahami oleh manusia, dan bahkan dipahami oleh mesin atau komputer dengan mengintegrasikan wawasan dan kreativitas manusia. Itu yang disebut berpikir komputasional atau computational thinking. Karakteristik berpikir komputasional. Sekarang kita akan pelajari tentang karakteristiknya, ciri-cirinya. Bagaimana sih berpikir komputasional itu? Yang pertama, proses berpikir komputasional dapat memberikan sebuah solusi atau pemecahan masalah baik menggunakan komputer maupun perangkat lain. Jadi berpikir secara komputasional itu kita akan memberikan sebuah solusi terhadap suatu masalah baik menggunakan komputer maupun menggunakan perangkat yang lain. Karakteristik yang kedua, dapat menghasilkan solusi atau pemecahan masalah. Berpikir komputasional mampu melakukan proses pengorganisasian dan proses analisis dari data yang ada. Jadi dengan kita berpikir secara komputasional, kita bisa menganalisis atau mengorganisasi proses dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, karakteristiknya adalah dengan berpikir komputasional, seseorang dapat melakukan representasi atau penyajian data dengan menggunakan model. Ketika kita menggunakan berpikir secara komputasi, saat memecahkan masalah, kita bisa mempresentasikan atau menyajikannya
dengan menggunakan model, baik model matematika atau model grafis yang dapat disimulasikan. Jadi akan mudah diterima solusinya, pemecahan masalahnya akan mudah diterima oleh akal pikiran manusia maupun oleh mesin. Kemudian yang keempat, dengan berpikir komputasional, proses otomatisasi dapat dilakukan sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan efektif dengan menggunakan langkah-langkah yang runut serta mudah dipahami oleh manusia dan mesin. Jadi menggunakan komunikasi melalui bahasa pemrograman atau bahasa mesin. Yang kelima, berpikir komputasional adalah sebuah proses generalisasi solusi. Jadi digeneralkan untuk berbagai masalah yang berbeda-beda. Itulah 5 karakteristik dari tahapan dan teknik dasar dari karakteristik dari cara berpikir komputasional. Oke, berikutnya adalah tahapan berpikir komputasional. Ya. Tahapan berpikir komputasional. Yang pertama ada sensing problem. Apa itu sensing problem? Sensing problem merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah solusi atau pemecahan masalah. Jadi tahapan awal yaitu melakukan identifikasi masalah. Di sensing problem itu kita mencari atau mengidentifikasi masalahnya dulu apa. Caranya bagaimana? Dengan mengenali dan melakukan proses klarifikasi masalah yang ditemukan, kemudian merumuskan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut, mengumpulkan informasi yang sesuai, mengumpulkan dan mengatur setiap data yang ada, meringkas informasi, kemudian mendefinisikan tujuan yang diinginkan dari masalah tersebut. Jadi kita identifikasi masalahnya, kemudian kita kumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah itu, kita analisis, kita atur setiap datanya, kita ringkas jadi sebuah informasi, kemudian kita definisikan tujuannya dari masalah itu. Yang kedua, defining problem. Defining problem. Apa itu defining problem? Yaitu kita menentukan masalah yang ada dengan menggunakan informasi yang telah dikumpulkan. Tadi kan kita menganalisis, kita dapat informasinya apa saja. Kemudian kita kumpulkan secara lengkap dan efektif. Kemudian memecahkan masalahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi dan mudah untuk dicarikan solusinya. Jadi masalah yang besar itu kita pecah menjadi bagian-bagian kecil. Misalkan ada satu masalah, kemudian kita pecah menjadi A, B, C, kita proses satu per satu. Menggunakan teknik atau melakukan teknik yang namanya brainstorming untuk melakukan analisis beberapa solusi yang menjadi pilihan untuk memecahkan masalah dan melakukan identifikasi. Yang berikutnya ada deriving solution. Tahapan ini berkaitan dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai macam solusi. Jadi solusinya diperiksa ya, dengan cara memutuskan pilihan yang mungkin dan tidak, dan tindakan yang harus dilakukan. Jadi pilihan yang mungkinnya apa, kemudian tindakannya bagaimana. Mengetahui seberapa banyak informasi yang ada digunakan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang dipilih dari beberapa alternatif. Yang keempat adalah implementing solution. Menerapkan tindakan dan memberikan informasi serta solusi yang sesuai. Jadi mulai dianalisa, kemudian setelah dianalisa dikumpulkan informasi secara lengkap, setelah itu memilih dan memutuskan solusi dan bagaimana yang harus dikerjakan. Yang keempat yaitu memberikan informasi serta solusi yang sesuai. Yang kelima adalah evaluating outcome. Jadi pada tahap evaluating outcome ini kita melakukan pemantauan hasil dari tindakan dan pilihan yang telah dijadikan solusi. Jadi setelah kita mendapatkan solusi, kita melakukan tindakan dari masalah yang kita hadapi, kemudian kita evaluasi. Dari solusi itu bermanfaat atau tidak, sesuai atau tidak, kemudian hasilnya bagaimana, dievaluasi. Oke, berikutnya teknik dasar berpikir komputasional. Yang pertama, teknik dekomposisi secara umum. Yang kedua ada teknik dekomposisi dalam bidang pemrograman atau komputer. Yang ketiga dengan pengenalan pola. Langsung yang pertama ada teknik dekomposisi secara umum. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi itu merupakan teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah menjadi bagian yang mudah untuk dicarikan solusinya. Perhatikan gambarnya. Di gambar itu ada masalah yang besar,
kemudian dipecahkan, dikomposisikan menjadi masalah-masalah yang lebih kecil agar bisa dicari solusi yang terbaik. Seperti itu. Contohnya, kita punya masalah belanja mingguan. Biasanya ibu rumah tangga atau kalian sebagai siswa dikasih uang jajan dalam 1 minggu, ya, itu untuk apa saja? Ya, belanja mingguan. Bagaimana cara memasakkan masalah dengan teknik dekomposisi secara umum? Yang pertama, kita menentukan anggaran atau dana yang ada itu berapa. Setelah itu kita membuat daftar belanjanya dulu. Apa saja yang mau dibeli, apa saja kebutuhannya. Kemudian kita tentukan tempat lokasi belanjanya. Jadi masalah yang pertama, anggarannya berapa? Kita jawab, kita dapat uang jajan 50.000 1 minggu. Kemudian daftar belanjanya, dari 50.000 itu kita bisa belanjakan apa dalam 1 minggu. Jajan es di Mbak Ngatimah, jajan soto, jajan cilok, dan sebagainya. Kemudian kita tentukan tempatnya di mana aja. Oh, jajan es dan sarapan di sebelah sekolahan. Kemudian mau jajan cilok di sini, dan seterusnya. Kemudian menentukan cara untuk dapat sampai ke lokasi. Caranya bagaimana biar hemat, seperti itu ya. Kemudian melakukan kegiatan belanja. Jadi dari sebuah masalah yang global, yang besar, itu dikelompokkan menjadi masalah-masalah yang kecil dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab satu persatu dan mendapatkan solusi yang terbaik. Itu menggunakan teknik dekomposisi secara umum. Itulah teknik berpikir komputasional. Jadi berpikir secara runut, logis, dan dapat diterima oleh akal manusia maupun mesin. Kemudian teknik yang kedua ada teknik dekomposisi dalam bidang pemrograman atau komputer. Jadi teknik ini merupakan proses yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian yang mudah dipahami dan diprogram. Ini berkaitan dengan komputer, contohnya implementasi saat membuat robot. Ya, robot membuat tulisan atau kata misalkan. Robotnya disuruh membuat tulisan atau kata. Maka robot tersebut tidak dapat langsung menulis kata atau tulisan tersebut, akan tetapi ada beberapa cara atau proses yang dilakukan dengan memberikan aturan-aturan sederhana agar robot dapat membuat kata tulisan tersebut. Kemudian paradigma dekomposisi dalam pemrograman komputer. Paradigma dekomposisi ini adalah cara untuk mengatur program menjadi beberapa bagian tertentu dengan tujuan untuk minimalkan ketergantungan statis yang ada dalam program, namun memaksimalkan kekompakan masing-masing bagian. Yang terakhir adalah pengenalan pola. Merupakan kemampuan yang digunakan untuk melihat persamaan atau perbedaan yang ada pada sebuah data. Jadi masalah itu sama atau tidak ya, datanya sama atau tidak ya. Itu kita kenali polanya dulu. Dengan kata lain, keteraturan dari data sehingga dapat digunakan untuk proses prediksi. Yang pertama, ya, kenal pola yang sering kita lihat. Yang pertama adalah pola bilangan segitiga. Ya, bilangan segitiga polanya. 1, 2, 3. Sama-sama segitiga, namun mungkin ukurannya atau posisinya, komposisinya yang berbeda. Kita pola bilangan segitiga Pascal. Ya, segitiga Pascal 11, 461. Seperti ini bilangannya. Kemudian pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi. Jadi ada 3 pola bilangan yang digunakan untuk pengenalan pola teknik berpikir secara komputasional. Tugasnya hari ini adalah jelaskan definisi dari computational thinking atau berpikir secara komputasional. Menjawabnya di mana? Menjawabnya di kolom komentar. Tulis jawabannya di kolom komentar, tuliskan nama lengkap, kelas kalian, kemudian jawabannya. Terima kasih. Demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semangat belajar. Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Berkata akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.